zuhur asarnya lebih senang kasar lah ya, lebih senang kerana ya nanti di bandara supaya nggak terkejar-kejar lagi cari musolahnya. Baik, di masjid lebih bagus lah, enakan sholat di masjid ya. Dan untuk ibu-ibu kalau soal mukena tuh jangan khawatir karena di masjid kita terdapat banyak mukena yang disediakan ya. Untuk dari segi kebersihan mukenanya insya Allah ya, setiap hari mukenanya tuh dibasuh, diganti yang baru. Jadi bersih ya. Setiap masa nanti diganti yang baru, jadi bersih. Jadi mukenahnya kalau misalnya ada koper di bawah tuh nggak usah repot-repot kita keluarkan, pakai yang di masjid aja. Baik. Jadi sepanjang perjalanan ini kurang lebih 30 menit Bapak Ibu bisa istirahat, bisa ngumpulin tenaga lagi ya, supaya nanti waktu di Putrajaya bisa dipakai lagi tenaganya untuk sholat dan juga berfoto. Kita nanti di Putrajaya juga waktunya kesempatan foto, dan untuk kita di Putrajaya nanti insya Allah sampai jam 2:30. Mungkin kita lebih kurang di sana lebih 1 jam lah ya. Biasa lepas sholat yang mau baca Quran bisa baca Quran dulu ya. Setelah itu yang mau baring santai-santai di dalam masjidnya istirahat ya, karena masjidnya enakan angin yang datang dari danau, enak sekali ya. Jadi bisa istirahat lebih sekitar 1 jam. Setelah itu nanti kita ngumpul lagi jam 2:30 untuk kita menuju ke bandara. Jadi dari Putrajaya ke bandara juga dah tak terlalu jauh lah ya, 30 menit lagi. Jadi dari sini ke bandara itu 1 jam, tapi karena kita mampir ke Putrajaya udah jadi separuh jalan 30 menit lah ya. So kita sekarang menuju keluar, kita akan lewat jalan tol. Sepanjang jalan tol nanti Bapak Ibu akan lihat ada banyak perumahan keluar dari kota Kuala Lumpur. Kerana apa? Ya, kalau penduduk yang bekerja di sekitar Kuala Lumpur, kebanyakan mereka itu tidak tinggal di kota Kuala Lumpur. Kebanyakan semua rumahnya di luar kota, kerana ya kan kos hidupnya di kota ini tinggi. Jadi kebanyakan rumah-rumah semua di luar kota. Jadi makanya jalan keluar dan masuk kota Kuala Lumpur itu kalau waktu hari bekerja biasa itu macet ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihatlah, selepas dari tol kiri kanan udah akan banyak perumahan ya, banyak rumah nanti, rumah lantai tinggi. Kalau kita panggil, kalau Indonesia mungkin panggil rumah susun kan, kita panggil rumah kondominium, apartment, flat, itulah ada banyak rumah lantainya tinggi. Terus kalau rumah lantai bawah kita panggil rumah teres. Semua sepanjang jalan tol nanti bisa lihat perumahan. Dan juga untuk jalan tol di Malaysia itu bisa dilewat, digunakan sama orang yang pakai motor. Kalau di Malaysia orang yang pakai motor dibenarkan menggunakan jalan tol, itu gratis, nggak perlu bayar. Kalau di Indonesia tak boleh. Iya betul, saya pun tahu juga ya, ada banyak omongan sebelum ini bilang kalau di Indonesia jalan tol tak bisa digunakan sama orang yang pakai motor, tapi di Malaysia boleh. Kalau di Malaysia boleh, cuma risikonya sendirilah. Kan biasanya mereka tuh disarankan menggunakan jalan paling kiri. Nah, bukan yang di tengah-tengah lah, jalan yang paling kiri itu lebih selamat. Kerana apa tuh? Kan kebanyakan mereka itu tinggal di provinsi lain. Di kota Kuala Lumpur nih, ya kalau bukan waktu liburan ya, kebanyakan ya semua bekerja di kota Kuala Lumpur. Mudah mencari rezeki lagi di sini. Lebih banyak rezeki lah, boleh dapat pabrik, hotel, tempat wisata kan. Jadi lebih banyak peluang pekerjaan ya, rezeki itu lebih mudah dapat di sekitar Kuala Lumpur untuk mencari kerja. Tapi kalau waktu mereka tuh libur panjang, semuanya pada pulang keluar. Jadi Kuala Lumpur tuh sepi. Ya, kayak macam hari ini lah tak banyak mobil, karena semuanya udah balik ke kampung, udah balik provinsi. Jadi nanti waktu hari bekerja mereka balik lagi ke sini. Jadi untuk orang yang memang belum married, yang belum berkeluarga, yang masih single kan, kayak bujang lah. Kalau Indonesia panggil bujang. Indonesia panggil apa sama ya? Ya, sama. Yang belum married kan, yang belum keluarga, mereka panggilnya bujang. Yang bujang-bujang kayak gitu, mereka itu senang pakai motor, pergi balik ke kampung mereka. Ya, bawa motor 3 jam, 4 jam bawa motornya. Cepat, capek juga tuh. Ya? Kalau menuju arah utara tu lebih jauh. Ya, kalau arah utara itu dari Kuala Lumpur kita lewat Perak, Pulau Pinang, Kedah, ya, Langkawi, Perlis, baru sampai Thailand. Kalau menuju arah selatan kita ada Negeri Sembilan, Melaka, Johor Bahru, baru sampai Singapura. Jadi mereka itu menggunakan motor untuk pergi balik ke kampung sendiri. Ada juga transportation lain, pengangkutan lain seperti kereta api, ya, kereta api untuk sampai ke provinsi lain ada juga. Ataupun bis awam pun banyak. Cuma kebanyakan mereka lebih senang bawa motor sendiri. Cuma risiko itulah sendirilah, ya, risiko itu sendiri. Baik, jadi Bapak Ibu istirahat aja ya, istirahat duluan. Ya, insyaAllah nanti sampai Putrajaya sekitar 30 menit saya infokan lagi. Nah, kita dah berada di Putrajaya, Bapak Ibu bisa lihat kiri dan kanan ya. Ini ada perumahan susun ya. Kalau kita panggil yang ini kayak rumah apartment. Jadi baik, seperti yang saya infokan tadi ya,
Putrajaya ini dikenali sebagai kawasan pemerintah kerajaan kerana di sini terdapat semua perkantoran yang berkaitan dengan kerajaan Malaysia. Jadi asalnya dulu ya, semua perkantoran ini terletak di kota Kuala Lumpur, tetapi telah dipindahkan di sini pada awal tahun 2000. Jadi Putrajaya ini telah dibuka sekitar tahun 2000 dan idea untuk membuka kota Putrajaya ini adalah oleh mantan Perdana Menteri Malaysia yang keempat, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi beliau telah berfikir ke depan, sekiranya semua perkantoran ini tidak dipindahkan di Putrajaya, pasti sekarang kota Kuala Lumpur terlalu padat dengan pembangunan, dengan perkantoran kerajaan, dengan perumahan ya. Jadi khusus yang perkantoran kerajaan semua dipindahkan di sini pada awal tahun 2000 bagi kota Kuala Lumpur itu membangun dengan pesat untuk tujuan pelancongan sebagai kotanya juga ya. Dan bila dia telah dipindahkan di sini, makanya perumahan yang ada, contoh perumahan yang ada di kiri dan kanan ini ya, perumahan yang ada seperti di kiri dan kanan ini ya, adalah rumah khusus untuk karyawan yang bekerja di Putrajaya. Nah, mereka ni diberi rumah sepanjang tempoh mereka bekerja di bawah kerajaan, sehinggalah nanti mereka tu pensiun ya awal tahun umur 55 tahun. Bisa dilanjutkan sampai 60 sehingga 65 tahun yang terakhir lah. Nah, misalnya umur 55 tahun, mereka rasa badannya masih bisa bekerja, masih kuat kan, masih mau bekerja, bisa lanjut lagi sampai 60. Sampai 60 nanti kalau misalnya masih bisa lagi ya bekerja, masih sehat, insya-Allah bisa lagi lanjut sampai 65 tahun. Pas terakhir 65 tahun, mereka harus keluar dah, pindah ke tempat lain dah. Dah tak boleh lagi dah tinggal di sini, kerana di sini rumah yang khusus untuk orang yang bekerja di Putrajaya, di kerajaan. Jadi untuk yang tidak bekerja di Putrajaya, yang tidak bekerja di bawah kerajaan, nggak bisa tinggal di rumah ini, nggak bisa menyewa di sini. Nah, kita sekarang nyebrang jambatan, bisa lihat kiri dan kanan ini adalah danau. Ini ada danau buatan Bapak Ibu. Dan di sebelah kiri kelihatan tak masjid ya, itu warna pink ya, masjid warna merah jambu, itu adalah Masjid Putrajaya. Kita akan solat di situ. Dan sebelahnya yang warna hijau yang lagi renovasi, itu adalah kantor Perdana Menteri. Kantor Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri yang lain yang ada di Malaysia. Jadi di situ kantor mereka. Nah, sekarang kan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi di situlah kantor beliau. Kantor ya, bukan perumahan, kantor sahaja. Cuma kantor buat mereka bekerja. Nah, jadi di kiri kanan ini Bapak Ibu bisa lihat ada perkantoran. Ini semua perkantoran kerajaan lah. Di sini ada Kementerian Keuangan, Kementerian KPK, Kementerian Kehakiman, Kementerian Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak. Pembangunan wanita dan kanak-kanak itu kementerian yang membantu wanita yang susah, yang ditinggalkan suami, sama ada rela atau paksa bu, cerai lah maksudnya tu ya, ataupun cerai mati ataupun cerai hidup. Ya, jadi mereka itu yang wanita yang ditinggalkan suami, sama ada ditinggalkan secara hidup ataupun cerai mati ya. Mereka kan susah, mungkin ada yang suri rumah, yang kahwin, yang tak pernah bekerja, yang tak tahu gimana mau cari wang kan, selama ini mungkin sama suami aja kan. Bisa dapat bantuan bu. Nah, bisa dapat bantuan, langsung pergi ke Kementerian Pembangunan Wanita itu, dibagi bantuan rumah, dibagi bantuan gimana mereka mau bisa mulakan bisnes ya, cari uang untuk belajar anak-anak sekolah. Jadi kementerian-kementerian kayak gitulah ya, pembangunan-pembangunan yang khusus kerajaan semuanya di sini di Putrajaya. Dan sebenarnya Bapak Ibu, asalnya dulu tanah Putrajaya ini adalah tempat ladang sawit dan pohon karet. Nah, di sini sebenarnya dulu adalah tempat ladang sawit dan juga pohon karet. Tapi sebelum dia buka ya, kerajaan telah lapangkan dia dan jadikan sekarang dibagi satu kota. Nah, tadi kita kan lewat itu danau, itu adalah danau buatan tau. Ya, itu adalah danau buatan. Kenapa dibikin danau? Ya, untuk proses penyejukan. Maksudnya, ya kalau daerah ni dulu tak dibangunkan danau, semuanya jalan aja, jalan tar kayak gini, jalan batu kayak gini, pasti akan terlalu panas. Ya, waktu kayak gini kan musimnya akan jadi panas. Tetapi bila adanya danau buatan ini, ya waktu nanti ada angin ya, anginnya akan tolak angin yang akan jadi dingin lah ya. Jadi daerahnya akan bertambah dingin, terutamanya di dalam masjid nanti. Jadi akan ada efek angin, dingin. Tapi kalau semuanya tak ada danau dulu, semuanya jalan kayak gini, jalan tempat laluan mobil ini, pasti cuacanya akan jadi terlalu panas ya, kerana semuanya tar, batu, batu bata. Tetapi kerana ada danau, ada airnya ya, jadi lebih dingin lah ya. Baik Bapak Ibu,
Ini dah rasa dah masuk zuhur ya. Dah 1.16 sekarang. Kita di sini sampai jam 2.30. Ya, kurang lebih 1 jam lah ya di sini kita. 2.30 nanti Bapak Ibu bisa ngumpul lagi di depan. Nanti bisnya akan ambil kita di depan. Sekarang bisnya akan turunkan kita di depan pintu masuk masjid. Kita akan berfoto dulu sebentar. Bisa ya Bapak Ibu, kita akan berfoto dulu di dalam nanti. Kita berfoto di dalam aja, gak usah di tengah lah, terlalu panas kan. Kita berfoto di dalam, bisa nampak Masjid Putrajayanya juga dari dalam. Setelah itu nanti untuk ibu-ibu, ruang solatnya nanti dari masuk pintu masjid ke sebelah kiri, arah kiri sedikit, harus turun lantai bawah, lantai LG, untuk ambil wuduk dan sama toilet kamar kecilnya, tandas. Untuk bapak-bapak pula, masuk aja pintu masjid ke arah kanan sedikit, itu ada lift juga, bisa turun ke lantai LG untuk ambil wuduk sama tandas. Kalau Malaysia panggilnya tandas.